Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum al-yaum? Bagaimana kabarnya nadaku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, yang sakit kemarin semoga Allah angkat penyakitnya dan kembali sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Oke Anda sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita memasuki pembelajaran tematik, di mana kita masih di tema 8, subtema 1 dan pembelajaran 4. Nah, pembahasan pertama yakni pembelajaran IPS. Judulnya berbagai jenis usaha masyarakat Indonesia. Jadi silakan Anda buka bukunya halaman 18 ya. Nah, negara Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ya, kekayaan sumber daya alam ini menjadi peluang usaha sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam itu terdiri atas bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata. Yang pertama yakni perdagangan. Nah, perdagangan itu merupakan jenis usaha jual beli. Barang-barang yang diperjualbelikan itu dapat berupa barang dari alam, barang tambang yang telah diolah, atau barang hasil produksi. Nah, perdagangan juga merupakan kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang dari produksi kepada konsumen atau pengguna. Nah, kemudian kedua, perindustrian. Nah, industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Bahan mentah ini berasal dari sumber daya alam. Industri itu dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Jadi usaha industri ini dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah ataupun swasta. Kemudian ketiga yakni pertambangan. Ya, pertambangan. Indonesia itu memiliki berbagai macam mineral. Usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia itu disebut dengan pertambangan. Nah, mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya itu perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Bahan tambang juga itu dibedakan menjadi menjadi tiga sebagai berikut. Pertama yakni bahan tambang mineral logam. Yang kedua bahan tambang bukan logam. Yang ketiga bahan tambang sumber energi. Nah, itu yang ketiga, pertambangan. Kemudian yang keempat yakni pariwisata. Jadi pariwisata ini adalah kegiatan bepergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi. Jadi orang yang melakukan pariwisata disebut dengan wisatawan. Ada wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara, yakni luar negeri. Indonesia itu memiliki banyak sekali objek wisata. Objek wisata itu dapat berupa pemandangan alam dan budaya. Nah, contoh objek wisata alam ya adalah pegunungan, pantai, danau, suaka alam, flora dan fauna. Nah, contoh objek wisata budaya adalah candi, upacara adat dan kesenian daerah. Nah, itu yang yakni ini pembelajaran kita IPS ya, berbagai jenis usaha masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya kita masuk di bahasa Indonesia, yakni peta pikiran. Nah, peta pikiran atau mind mapping merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh Tony Buzan pada tahun 1970-an. Metode ini dikenal juga dengan pancaran pikiran. Metode peta pikiran mengarahkan agar kita dapat menuangkan, mencatat pikiran secara kreatif, efektif, kemudian dipetakan secara menarik, mudah dan berdaya guna sehingga dapat memberi pandangan menyeluruh pada pokok masalah atau area yang luas. Nah, peta pikiran adalah suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Peta pikiran ini biasanya menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral dalam bentuk kata kunci, gambar, dan warna sehingga satu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Nah, itu yakni pembelajaran kita yakni bahasa Indonesia mengenai peta pikiran. Sekarang kita masuk ke PPKN ya.
PPKN. Judulnya sikap terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu memiliki suku, ras, dan budaya yang beraneka ragam. Oleh karena itu bangsa Indonesia bersifat heterogen. Keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan golongan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada. Penduduk Indonesia tersebar di masing-masing pulau dan mempunyai ciri khas budayanya itu sendiri. Nah, silakan Ananda baca sampai selesai PPKN ini, yakni sikap terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Silakan dibaca dan disimak dengan baik, ya. Begitupun dengan pembelajaran yang pertama tadi, berbagai jenis usaha masyarakat Indonesia, kemudian peta pikiran dan sikap terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Oke, setelah itu Ananda silakan kerjakan latihan pembelajaran 4 bagian A dan bagian B-nya ya. Jadi ada 10 nomor.